Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, Alkitab merupakan firman Tuhan yang hidup dan telah mengubah kehidupan ramai orang. Walaupun sering diremehkan sebagai buku yang biasa, diisi dengan cerita-cerita dongeng, serta memaparkan fakta-fakta yang sejarah buktikan ataupun nyatakan tidak tepat, namun Alkitab telah berjaya menyangkal setiap tuduhan-tuduhan tersebut. Ramai yang telah memusuhi Alkitab, dan kini telah pun menjadi pelayan Tuhan serta pelajar Alkitab yang begitu setia. Alkitab tetap adalah firman Tuhan yang berkuasa dan segala kekudusannya telah tetap terpelihara sejak zaman berzaman. Kita tidak akan dapat menafikan ketepatan fakta yang begitu menakjubkan yang telah dibuktikan benar oleh ilmu sains, sejarah, nubuatan, bahkan juga melalui pengalaman-pengalaman pribadi para pembacanya. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan mendalami dan menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada buku yang luar biasa ini. Kita akan mulakan pembelajaran kita pada kali ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dan berkuasa di dalam kerajaan surga. Saat ini Tuhan, kami sekali lagi datang di hadirat Tuhan untuk menyelidiki dan menerokai firman-Mu, untuk menemukan fakta-fakta luar biasa yang begitu menakjubkan, kebenaran Tuhan yang dapat membebaskan kami daripada belenggu permasalahan dan dosa-dosa kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui mulut hamba-Mu pada saat ini. Berkatilah sahabat-sahabat saya yang turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kami serahkan waktu dan sesi pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kami akan temukan Yesus dan kebenaran-Mu seluruhnya di dalam firman ini. Kami serahkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Apakah keuntungan terbesar yang dimiliki oleh seseorang setelah menerima Alkitab sebagai inspirasi dari Tuhan? Alkitab bukan sahaja telah mengubah kehidupan seseorang itu dengan begitu menyeluruh, bahkan telah memberikan begitu banyak manfaat serta faedah-faedah rohani yang telah dapat mengubah pola pemikiran seseorang itu sehingga dapat melihat kehidupan melalui sudut pandang yang lebih optimis dan penuh berpengharapan. Alkitab menuliskan di dalam Mazmur 119 ayat 100, "Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu." Mazmur 119 ayat 98 juga mengatakan, "Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku." Ya, Alkitab telah dapat mempertingkatkan persepsi kita akan erti hidup dan mempertajamkan keboleh pikiran kita untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih bijak di dalam kehidupan kita. Seseorang yang menerima Alkitab sebagai firman Allah akan segera mengetahui jawaban dari Alkitab bagi pertanyaan-pertanyaan yang paling rumit, yang tidak pernah dapat dijawab oleh para ahli-ahli ilmu pengetahuan yang sekuler. Yesaya 55 ayat 9 menyatakan,
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat yang dikasihi, Alkitab mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran berikut. Yang pertama, Tuhanlah yang telah menciptakan bumi dan semua makhluk hidup di bumi dalam jangka masa 6 hari yang literal, yang terdiri daripada 24 jam. Keluaran 20 ayat 11 menyatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kedua, bahwa sebuah banjir yang global telah membinasakan semua makhluk hidup, kecuali makhluk-makhluk laut dan mereka yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh. Kita boleh bacakan peristiwa ini di dalam Kejadian 6, 7, dan 8. Dan ketiga, kewujudan bahasa-bahasa yang begitu banyak dan berbeza-beza di seluruh bumi berasal dari peristiwa Menara Babel. Rekod sejarah ini boleh kita temukan dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 hingga 9. Saya ingin bacakan ayat yang ke-7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tuhan Allah kita yang ada sejak semula dan tahu akan segala sesuatu telah memberikan ketiga-tiga kebenaran di atas tersebut kepada kita. Karena dia tahu bahwa kita tidak akan dapat pernah mengetahuinya daripada catatan sejarah kita sendiri. Akan tetapi yang diberitahukan oleh Tuhan kepada manusia itu masih belum lengkap, hanya sebahagian saja. 1 Korintius 13 ayat 9 mengatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dan apa yang kita ketahui Tuhan itu tetap tidak terselami dan tidak akan dapat diselidiki dengan kemampuan manusia yang terbatas. Menurut tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, pasal ke-11 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sahabat yang dikasihi, para penganut teori evolusi tidak akan pernah mengetahui umur planet bumi yang sesungguhnya. Oleh karena bumi diciptakan Tuhan dalam keadaan yang sudah dewasa ataupun sempurna, sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa baru berumur 1 hari pada hari berikutnya setelah mereka diciptakan. Akan tetapi mereka sudah pun dewasa. Para ilmuwan tidak dapat memasukkan faktor langsung diciptakan dalam keadaan dewasa ini ke dalam penghitungan dan perkiraan mereka. Dalam case-case seperti ini, para ilmuwan tidak akan dapat dipercayai. Percayalah kepada Alkitab dan kita akan selalu berada selangkah lebih maju daripada spekulasi para cendekiawan dan ilmuwan ini. Apakah peristiwa sejarah yang sangat penting yang terjadi di dunia ini yang telah menyorot kuasa dan daya tarik Alkitab sehingga tampak begitu gemilang? Kegagalan dan runtuhnya komunisme serta melemahnya teori evolusi yang sering berubah-ubah pendapat telah menyebabkan ramai para ilmuwan dan pendukung evolusi ini telah kembali menyelidiki Alkitab dan menjadikannya sebagai pusat rujukan mereka yang sangat cemerlang. Sebagai contoh, bekas negara Soviet Union telah coba memperkenalkan dan memahami idea komunisme, etisme, dan juga teori evolusi yang merupakan prinsip utama pandangan hidup Marxisme. Namun semuanya itu telah pun gagal. Negara-negara Republik Pecahan Soviet Union ini menyadari bahwa hanya ada satu saja jalan bagi mereka. Dan mereka hampir serentak menjerit mencari kebenaran. Berikan pada kami Alkitab dan ajaran kekristenan. Sekarang kami harus berdiri di atas dasar doa dan iman Kristen yang tidak akan tergoyahkan. Tidak ada yang lebih baik dari Alkitab. Tidak ada tulisan-tulisan manusia lainnya yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup ini dan membawa kedamaian
bagi bangsa kami. Jangan biarkan kami menunggu. Kami sangat memerlukan Alkitab, Tuhan, dan kekristenan sekarang juga. Maka sekali lagi buku Tuhan telah memenangi perjuangan ini. Evolusi sama seperti komunisme sedang kehilangan daya tarik dan kredibilitinya. Kita harus ingat bahwa evolusi tidak lebih daripada sekadar teori yang tidak dapat dibuktikan serta goyah. Kita akan membahas 3 poin saja. Pertama, buku tulisan Robert Gentry berjudul Creation's Tiny Mystery telah menggoyahkan keyakinan kaum evolusionis dengan bukti jelas bahwa ada beberapa benda di bumi ini yang terjadi ataupun wujud hanya dalam jangka waktu beberapa detik sahaja. Kedua, demonstrasi di bidang biologi molekuler baru-baru ini telah menyatakan bahwa sebuah sel itu sangatlah kompleks dan ianya menunjukkan fakta bahwa kemunculan kehidupan dengan cara kebetulan pada sebuah sel tunggal adalah sebuah ketidakmungkinan secara perkiraan matematik. Sel yang begitu kompleks itu membuktikan ada campur tangan ilahi, Sang Pencipta yang telah memulakan dan menciptakan kehidupan itu sendiri. Fakta ini sangat sukar untuk dijelaskan oleh ilmu sains dan biologi. Yang ketiga, lapisan-lapisan tanah pada Grand Canyon, salah satu tempat pelancongan terkenal di Amerika Serikat yang menurut teori para ilmuwan abad ke-19 telah pun mencapai usia ratusan juta tahun. Dan demikian bumi ini juga seharusnya berusia ratusan juta tahun. Namun kenyataan ini sudah beberapa kali diubah oleh para ilmuwan di tahun 1930-an. Sehingga diambil kesimpulan bahwa usia Grand Canyon adalah 40 juta tahun. Kemudian pada tahun 1964 para ilmuwan dan ahli geologi mengubahnya semula menjadi antara 6 hingga 11 juta tahun. Dan hal itu membuatkan kaum evolusionis ini dan cara penghitungan mereka tampaknya dilakukan secara sembarangan serta boleh berubah-ubah. Dan sudah pastinya perkara ini tidak akan dapat dipercayai. Teori evolusi yang sebenarnya adalah ajaran etisme bahwa manusia dan monyet berasal dari nenek moyang yang sama. Dan ini secara langsung telah menghina kebenaran bahwa manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Tuhan yang mulia. Teori evolusi tidak mengakui adanya Tuhan, menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Alkitab, dan mengolok-olokkan kebenaran tentang adanya rumah kekal di surga. Setan sangat menyukai teori evolusi, oleh karena teori itu menghancurkan kredibiliti keselamatan. Kita perhatikan di sini, mereka yang telah mengamalkan fahaman komunisme pun sudah mulai belajar tentang kebenaran dan fakta-fakta sahih daripada Alkitab. Kenapakah agaknya kita masih lagi ingin menyangkal dan menolak perkabaran firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini memiliki daya tarik yang begitu universal. Kenapa? Di dalam Alkitab tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Manakala dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 11, Yesus sendiri telah berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sahabat yang dikasihi, Alkitab memberikan kepada kita jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang paling membingungkan di dalam hidup ini. Sebagai contoh, yang pertama, dari manakah saya berasal? Alkitab menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Nenek moyang kita tidak wujud secara kebetulan ataupun terjadi dengan sendiri tanpa pencipta dan harus melalui proses evolusi yang memakan masa berjuta-juta tahun. Kita adalah anak-anak Tuhan. Galatia 3 ayat 26 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, dia adalah Raja yang perkasa. Kita sangat berharga di mata Tuhan sehingga setelah Adam dan Hawa berdosa, dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati dan membayar tuntutan bagi dosa kita supaya kita dapat dibebaskan.
Dia ingin mengembalikan kita kepada rupa dan gambarnya, dan kemudian singkatnya membawa kita kembali ke Eden, rumah yang telah dirampas dari Adam dan Hawa. Kedua, untuk apakah saya harus hidup? Tujuan kita hidup sekarang ini haruslah untuk menemukan jawaban-jawaban indah dari Alkitab bagi pertanyaan-pertanyaan yang paling membingungkan dalam hidup ini, dan menerima pemberian Yesus untuk mengembalikan kita kepada gambarannya. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan yang ketiga, apakah yang ada di masa depan? Kita tidak perlu berusaha meramalkan akan masa depan kita, oleh karena Yesus akan datang kembali untuk membawa umatnya ke rumah indah yang telah disediakan bagi kita. Di sana nanti dengan sukacita yang tertinggi, manusia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3 dan 4 mengatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oleh yang demikian, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita kekalkan cahaya kebenaran kita bersinar di hadapan semua orang. Marilah kita kabarkan akan rencana penyelamatan terindah Tuhan ini kepada semua orang, sehingga mereka akan menjadi sebahagian daripada orang percaya. Marilah kita teruskan menyelidiki firman-Nya dan menemukan fakta-fakta luar biasa yang begitu menakjubkan ini untuk dikongsikan dan dinyatakan hidup di dalam kehidupan seharian kita. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama saya lagi dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat meninggikan dan memuliakan Tuhan pada saat ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kami firman-Mu sebagai pelita dan terang yang akan menyinari dan menyuluh laluan perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh menemukan jalan untuk melangkah masuk ke dalam kerajaan surga. Tuntun kami Tuhan, jangan biarkan kami terpesong daripada firman Tuhan ini. Ajar kami untuk merendahkan diri dan menyelidiki serta mencari kebenaran Tuhan setiap hari. Tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara dan menyampaikan kehendak-Mu yang kudus itu kepada kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Engkau memberkati sesi pembelajaran kami, dan Engkau memberkati sahabat-sahabat yang turut belajar bersama-sama dengan saya pada kali ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjawab dan mendengar doa kami. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan, ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email kami di prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan,
kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia ataupun melayari laman Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.